Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfia Mariza Soekarno Putri dengan NIM 243201156. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian zakat dan juga contoh zakat perdagangan dan zakat penghasilan atau zakat mal. Oke. Yang pertama, pengertian zakat. Zakat bisa diambil dari kata zakat, yaitu artinya bersih, suci, subur, dan berkembang. Nah, dalam hal ini Ustadz Quraisy Shihab itu berpendapat dua hal, dapat dilihat dari dua hal. Hal yang pertama itu uang yang dikeluarkan untuk zakat. Nah, uang itu dapat diartikan berkembang. Jadi uangnya itu ibarat kita sedekah gitu, itu tidak akan habis dan akan terus berkembang. Nah, hal yang kedua itu dilihat dari orang yang menunaikan zakat. Orang ini itu suci atau bersih dari harta-harta yang bukan miliknya gitu. Pada dasarnya pada penghasilan kita itu ada bagian milik orang lain gitu. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 71 yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah SWT. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi selain zakat itu sebagai rukun Islam, ia juga emang fitrah manusia itu menjadi penolong bagi sebagiannya yang lain kayak gitu. Selanjutnya yaitu pengertian zakat mal atau zakat penghasilan. Nah, jadi di zakat penghasilan ini adalah zakat yang wajib ditunaikan ketika seseorang mendapatkan penghasilan yang sudah mencapai nisab. Nah, nisab itu apa? Nisab itu adalah batas orang wajib zakat gitu. Kalau misalkan penghasilan bersihnya berdasarkan situs dari Basnas, nisab per tahun 2024 itu adalah senilai 85 gram emas atau setara dengan 82.312.725 rupiah. Itu minimal batas untuk seseorang itu wajib atau tidaknya menunaikan zakat. Itu ukuran per tahun. Bisa dibagi kalau misalnya per bulan itu 6 juta sekian. Nah, kalau misalkan orang tuh nggak konsisten mendapatkan penghasilannya nggak selalu segitu gitu, misalnya ada yang mendapatkan kadang di bulan ini 5 juta, kadang 7 juta kayak gitu, maka dilihat dari totalnya di akhir, penghasilan bersihnya dia di akhir apakah mencapai 82 juta sekian itu atau tidak kayak gitu. Lalu itu batas. Nah, tetapi kalau orang sudah mencapai batas wajib, maka zakat yang wajib ditunaikan adalah 2,5%-nya. Sebagai contoh, misal fulan berpenghasilan tiap bulan itu 10 juta dan itu konsisten sampai akhir tahun ia penghasilannya totalnya 120 juta. Maka dari 120 juta itu yang wajib ditunaikan sebagai zakat hanya 2,5%-nya. Bisa dibayar per bulan, bisa juga per tahun. Kalau per bulan berarti fulan tadi wajib menunaikan zakat sebesar 250.000. Kalau per tahun berarti fulan ini langsung membayar sebesar 3 juta. Yang terakhir yaitu ada zakat perdagangan atau tijaroh. Zakat ini yaitu zakat yang berkaitan dengan komoditas perdagangan. Memiliki ketentuan dihitungnya itu diambil dari modal dan dihitung dari total penjualan barang sebesar 2,5%. Sama seperti tadi nominalnya 2,5%, dihitung dari modal dan total penjualan barang. Itu zakat yang wajib ditunaikan bagi para pedagang. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.